Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nazma Nur Ajija. Saya dari kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi, yaitu hadis ke-8 tentang haramnya harta dan darah seorang muslim, yaitu yang hadisnya berbunyi, An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu, terpeliharalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan penegasan terhadap prinsip dasar dalam Islam. Masuknya seseorang ke dalam Islam melalui syahadat serta tanda-tanda lahir keislamannya melalui pelaksanaan sholat dan zakat. Hadis ini juga menegaskan kewajiban dakwah Islam dan perlindungan terhadap jiwa dan harta orang muslim yang telah memenuhi rukun Islam secara lahiriah. Ada kalimat umirtu an aqatilan nas, artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata memerangi bukan berarti langsung membunuh, tapi lebih pada menghadapi perlawanan terhadap dakwah Islam yang menolak Islam dengan kekerasan atau penghalangan dakwah. Memerangi manusia di sini adalah memerangi orang-orang kafir yang menghalangi penyebaran Islam atau melakukan penindasan terhadap umat Islam. Ada juga kalimat hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah syarat masuk Islam yang pertama dan paling utama, yaitu mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Hadis ini menegaskan bahwa keislaman dan keimanan seseorang diakui secara lahir jika telah mengucapkan syahadat, meski urusan batinnya diserahkan kepada Allah. Ada juga kalimat wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Salat dan zakat disebut secara khusus karena salat adalah hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, sedangkan zakat adalah hubungannya dengan sosial, yaitu hablum minannas, yaitu hubungannya dengan manusia. 2 ibadah ini menjadi indikator penting keislaman seseorang secara lahiriah. Ada kalimat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika seseorang telah melaksanakan 3 hal tersebut, syahadat, salat, dan juga zakat, maka darah, jiwa, dan harta mereka terpelihara, artinya tidak boleh diserang, diperangi, atau diambil secara zalim. Ada juga kalimat illa bihaqqil Islam, artinya kecuali jika mereka melakukan pelanggaran yang membuat mereka terkena hukum Islam, seperti berzina dengan bukti atau pengakuan, membunuh orang lain tanpa hak, dan juga murtad dari Islam. Dalam hal ini,
Islam memiliki sistem hukum yang melindungi hak dan menegakkan keadilan. Dan juga ada kalimat terakhir yaitu wahisabuhum 'ala Allah. Urusan hati dan niat seseorang bukan urusan manusia, tapi itu adalah urusan Allah yang akan menghisabnya. Maka seseorang yang telah menampakkan keislamannya secara lahir tidak boleh dicurigai atau disakiti hanya karena sangkaan. Jadi kesimpulan dari hadis ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap muslim secara lahir jika telah bersyahadat, sholat, dan zakat, maka darah dan hartanya terlindungi oleh hukum Islam. Namun, jika ia melanggar hukum Islam, maka ia tetap akan dikenai sanksi, dan urusan isi hati seseorang seperti keikhlasannya hanya Allah yang tahu dan akan menghisabnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.